Pemirsa, puluhan kepala keluarga korban banjir bandang di Sukabumi saat ini masih mengungsi di tempat yang lebih aman. Namun korban banjir berharap ada bantuan secepatnya bagi mereka. Sementara itu aliran listrik yang sempat terputus selama 2 hari di Kecamatan Sagaranten di Sukabumi sudah kembali tersambung. Untuk mengetahui kondisi korban banjir bandang, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Apit Heruman dan juga Insan Suwardi di Sukabumi. Kita ke Apit terlebih dahulu. Apit, ada berapa warga yang kini mengungsi di Kampung Parungsaya tempat Anda? Baik Alka dan Glory, saat ini saya berada di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini terdata korban yang mengungsi di Kampung Parungsaya, di Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten. Itu total ada 27 kakak yang mengungsi di rumah tetangga, kerabat, dan beberapa tempat yang bisa dijadikan untuk tidur istirahat. Beberapa warga yang memang berada di atas ketinggian dari lokasi banjir kemarin. Dari 27 kakak itu total jiwa ada 90 jiwa yang tersebar di Kampung Parungsaya tepatnya. Mereka menginap dan mengungsi karena rumah mereka yang sebelumnya sudah tidak layak dipakai ataupun tidak layak dihuni karena rusak diterjang banjir bandang kemarin. Maka. Iya, dan Apit, dari pantauan Anda, para pengungsi ini sudah mendapatkan tenda-tenda pengungsian atau seperti apa dari pantauan Anda? Ya, dari BPBD Kabupaten Sukabumi memang tidak memfokuskan titik pengungsian khususnya di wilayah Kecamatan Sagaranten ini, sehingga tidak ada tenda yang untuk di wilayah Desa Curug Luhur ataupun wilayah kampung yang berada di desa di Kecamatan Sagaranten ini. Sehingga masyarakat sendiri yang jadi korban banjir bandang ini lebih memilih untuk tinggal di rumah warga, di rumah kerabat yang memang mungkin dirasakan lebih nyaman, bisa berkumpul dengan keluarga tanpa merasa kedinginan jika harus memang ada di tenda dan disiapkan untuk salah satu di lapangan tenda khusus untuk pengungsian. Masyarakat mungkin tidak merasa kurang nyaman berada di tenda pengungsian, lebih baik mungkin ada di rumah-rumah warga yang memang sudah aman dan jauh dari lokasi banjir bandang kemarin. Maka. Ya. Baik, dari Apit kita bergabung bersama dengan Insan. Insan, bagaimana dengan aliran listrik yang terputus akibat banjir bandang di Sukabumi? Apakah sudah kembali tersambung? Ya, selamat pagi Glory dan Alka. Kami sampaikan dari kawasan Kecamatan Sagaranten yang kami pantau kurang lebih 2-3 hari pasca peristiwa banjir bandang. Per pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi malam atau Kamis malam, aliran listrik yang sempat terputus untuk Kecamatan Sagaranten yang mensuplai energi untuk sejumlah kampung dan desa ini sudah kembali menyala. Desa-desa yang sebelumnya kami pantau sejak Rabu malam kami menuju kawasan Sagaranten sebagai titik terparah pasca banjir bandang ini. Sebelumnya kondisinya gelap gulita lantaran aliran listrik ini tidak masuk ke kawasan ini akibat cuaca buruk yang menyebabkan ada sekitar 1.383 gardu terdampak dengan 705 gardu diantaranya ini sebelumnya masih padam, Glory dan juga Alka. Namun pada pagi hari ini kami pantau rumah-rumah warga dan kantor Kecamatan Sagaranten yang sebelumnya gelap lantaran tidak ada aliran listrik, saat ini sudah kembali menyala untuk membantu suplai energi bagi aktivitas masyarakat pasca peristiwa banjir bandang yang cukup besar terjadi di kawasan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk informasi tambahan bagi anda, Alka dan juga Glory, kami memantau beberapa posko pelayanan bagi warga terdampak, baik ada di posko Kampung Cierih yang berada di Desa Datar Nangka, maupun salah satunya ada di posko pelayanan yang ada di Desa Curug Luhur. Kami sempat berbincang terhadap petugas posko pelayanan yang menyebutkan memang untuk logistik seperti bantuan bahan pangan maupun bahan pakaian ini masih menjadi prioritas ataupun
masih mereka butuhkan untuk membantu sejumlah warga yang terdampak pasca peristiwa banjir bandang. Seperti kalau di kawasan posko layanan di Kampung Cierih yang berada di Desa Datar Nangka menyebutkan mereka membutuhkan bantuan untuk sekitar 682 jiwa dari berbagai kampung yang terdampak atas peristiwa banjir bandang maupun tanah longsor. Nah, informasi bagi Anda juga bahwa saat ini saya berada di kawasan Purabaya, meski tadinya aliran listrik yang sebelumnya mati untuk menuju kawasan Sagaranten menyala, namun ada kendala baru, kami sampaikan kepada Anda, Glory dan juga Alka, bahwa di belakang saya ini ada titik longsor baru yang menyebabkan penutupan jalan sehingga Banten ini pagi ini tertutup dan masih dilakukan proses evakuasi ataupun penggalian untuk kembali membuka jalan bagi masyarakat untuk lalu lalang baik masuk maupun untuk keluar menuju kawasan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Glory dan Alka kembali ke Anda di studio. Insan, terkait dengan kebutuhan listrik yang sudah terpantau mendapatkan aliran listrik kembali di sana, tapi tadi barusan Anda ungkapkan bahwa ada jalur yang terputus. Untuk mengevakuasi dan menormalkan kembali jalur terputus itu, apakah dibutuhkan alat-alat berat atau hanya alat-alat biasa yang bisa diakomodir oleh warga setempat? Ya, Alka, kalau kami lihat saat ini memang kami hanya melihat satu buah truk untuk melakukan proses evakuasi, dan kalau kami lihat dan kami juga pantau, sepertinya warga setempat ini yang masih mengutamakan proses evakuasi dengan berupaya untuk menggali bidang longsoran tanah yang saat ini menutup hampir seluruh akses ruas jalan, yang hanya satu ruas jalan ini. Ditambah untuk kendalanya, Alka, kami sampaikan bahwa kondisi lahan yang baru saja tadi malam diguyur hujan ini basah dan tertutupi oleh lumpur sehingga menyebabkan licin. Tadi kami juga dihimbau untuk dari petugas ataupun dari masyarakat setempat untuk mobil liputan kami agar sedikit mundur lantaran akses jalan ini sedikit menanjak sehingga dikhawatirkan mobil kami bisa terpleset ataupun slip akibat longsoran ataupun kondisi jalan yang cukup licin. Dan kalau kami tadi juga pantau, Alka, beberapa masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 seperti motor pun juga dihimbau untuk tidak melewati akses ini, terutama untuk akses jalan yang masih tertutup. Lalu juga kondisi jalan yang licin dikhawatirkan akan membahayakan bagi pengendara maupun masyarakat sekitar. Nanti kami akan terus update informasinya kepada Anda, Alka dan Glory, untuk proses evakuasi dari salah satu titik utama jalan menuju kawasan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Alka dan Glory kembali ke Anda di studio. Baik, kami akan nantikan informasi update dari Anda, Insan Suwardi, dan sebelumnya ada Apit Hairuman melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.